Ya pemirsa, ketika kabar ini pertama kali muncul banyak yang langsung menyalahkan udang begitu. Tapi semakin ditelusuri ternyata bukan laut yang berbahaya, melainkan tanah industri tempat udang ini kemudian dibekukan. Kami mulai pemirsa pembahasan di siang hari ini. Yang pertama, kasusnya bermula dari temuan otoritas Amerika Serikat melalui Food and Drugs Administration atau juga FDA. Mereka mendeteksi jejak radioaktif pada sejumlah kontainer udang beku asal Indonesia. Jenis zat yang ditemukan adalah cesium-137, isotop buatan manusia yang biasanya muncul dari aktivitas industri atau nuklir. Nah, temuan ini membuat pemerintah Indonesia bergerak cepat. Tim gabungan dari Bapeten, BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun tangan. Nah, penyelidikan membawa mereka ke satu kawasan Cikande, Banten, sebuah area industri yang selama ini tidak banyak disorot oleh publik. Di sana kemudian ditemukan ada jejak radiasi. Bukan di laut tempat udang ditangkap, melainkan di daratan di sekitar fasilitas pengumpulan logam bekas dan peleburan besi. Dan dari sinilah cerita baru tentang udang radioaktif di Amerika Serikat mulai berubah arah dari laut menuju tanah industri dalam negeri. Nah, dari temuan ini kemudian di kawasan industri Cikande, perhatian publik beralih pada dampaknya terhadap manusia, pemirsa. Sebenarnya apa begitu ya? Hingga awal Oktober, pemerintah melalui Satgas Radiasi sudah memeriksa ada 1.562 orang. Mereka mencakup warga, pekerja dalam radius 5 km. 9 orang menunjukkan adanya jejak isotop C137 dalam tubuh, maksud kami ada CS137, namun tanpa gejala klinis yang mengkhawatirkan dan paparan yang terdeteksi masih di bawah ambang batas dampak kesehatan langsung. Aktivitas warga belum dibatasi namun berjalan di bawah pengawasan radiasi dan juga dipantau kesehatan rutin. Jadi warga Cikande ini sebenarnya bukan sekedar angka dalam laporan tetapi soal keperluan hidup dan juga rasa aman di tanah mereka sendiri. Selanjutnya pemirsa, setelah sumber radiasi ini teridentifikasi, langkah pemerintah berpacu dengan waktu. Jadi untuk kawasan industri Cikande resmi ditetapkan sebagai kejadian khusus radiasi CS137. Setiap kendaraan yang keluar masuk kawasan harus melalui pemindai radiasi. Tim gabungan dari Bapeten, BRIN dan juga KLHK ini terus memetakan titik-titik dengan tingkat kontaminasi tertinggi. Kemudian di area terparah petugas melakukan dekontaminasi langsung, mengangkat material terpapar dan menyimpannya di gudang sementara di bawah pengawasan negara. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan akan menuntut industri yang terbukti lalai, termasuk juga pabrik peleburan logam dan pengelolaan kawasan. Kalau ada bahan baku impor mengandung unsur radioaktif, kasus ini akan dilaporkan ke Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Sementara itu Amerika Serikat memperketat impor udang dan juga rempah dari Indonesia, membuat pesanan ekspor menurun dan kepercayaan pasar ini terguncang. Jadi pemerintah berusaha menenangkan situasi, kemudian membuka akses informasi publik dan menyiapkan pemeriksaan lanjutan. Namun taruhannya sebenarnya lebih dari sekedar produk ekspor pemirsa. Ya, ini adalah kepercayaan dunia terhadap keamanan pangan dan industri Indonesia. Nah, berbicara soal cesium ini sendiri, cesium-137 memancarkan radiasi beta dan gamma. Kami singkatkan bagaimana sebenarnya tentang CS137 ini pemirsa. Ini adalah dua jenis energi tinggi yang bisa menembus jaringan tubuh manusia. Zat ini punya waktu paruh sekitar 30 tahun, artinya dibutuhkan 3 dekade hanya untuk mengurangi setengah daya radiasinya. CS137 mudah larut dalam air, bisa meresap ke tanah, masuk ke aliran sungai, dan terus berpindah melalui rantai makanan. Paparan dalam dosis rendah mungkin nggak terasa langsung, namun dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan resiko kanker, terutama pada sumsum tulang dan juga tiroid. Jadi berbahaya ya. Nah, untuk kawasan Cikande ini, kini berstatus kejadian khusus radiasi. Di bawah pengawasan terpadu Kementerian Lingkungan Hidup, Bapeten dan juga BRIN. Proses pembersihan serta pengangkutan material terkontaminasi berlangsung dengan pengamanan ketat. Kemudian juga pemeriksaan air, tanah, dan juga hasil pangan lokal ini juga masih dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada paparan lanjutan di lingkungan warga. Jadi pemirsa, kasus Cikande ini menunjukkan bahwa radiasi tidak selalu datang dari reaktor atau juga senjata nuklir. Terkadang ancamannya datang dari kelalaian di balik pagar pabrik, dari udang beku hingga tanah industri. Jejak CS137 ini jadi pengingat bahwa keselamatan lingkungan adalah tameng pertama untuk manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.